تفضل. Dengan jumlah rudal, misil, dan roket milik Hizbullah sejumlah 150.000, maka perang di perbatasan Israel-Libanon kita bahas sekarang. Pejabat Israel telah berulang kali mengancam akan mengintensifkan serangan kepada Lebanon dan Hizbullah, sementara kelompok bersenjata Hizbullah menanggapinya dengan menantang balik. Katanya Israel dengan sombongnya baru-baru ini, Israel mengatakan bahwa dapat membuat Lebanon sepenuhnya masuk ke dalam kegelapan, kejaman batu dengan menghancurkan kekuatan Hizbullah dalam hitungan hari. Ini merupakan ancaman terbaru dari tokoh Israel Netanyahu terhadap Lebanon dan Hizbullah saat ketegangan meningkat di antara kedua wilayah. Bagi Israel, untuk menyerumuskan Lebanon ke dalam kegelapan, salah satunya adalah dengan menyerang jaringan listrik Lebanon yang telah lumpuh sebenarnya selama ini karena salah urus selama belasan tahun. Juga keruntuhan ekonomi Lebanon yang memang didesain Israel dalam beberapa tahun yang lalu. Listrik di Lebanon hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian Israel sekarang melakukan simulasi dengan beberapa serangan udara ke instalasi listrik Lebanon kalau perang terjadi. Namun analis militer dunia banyak yang meragukan tindakan Israel yang menyebut menghancurkan kekuatan militer Hizbullah hanya dalam hitungan hari sebagai tidak mungkin. Sejak perang perbatasan dua negara di tahun 2006 dengan kelompok militan Lebanon, Israel telah merencanakan untuk melakukan banyak serangan militer maupun intelijen ke Lebanon, tidak juga melumpuhkan Lebanon dan Hizbullah selama ini. Di sisi lain, Hizbullah juga telah lama mempersiapkan diri untuk berperang. Menurut perkiraan Israel, persenjataan Hizbullah sekitar 150.000 misil dan roket dari Iran barang tersebut. Israel memperkirakan jumlah kelompok ini telah menembakkan juga 10.000 misil dan roket sejak Oktober 2023 ke arah Israel. Jumlah yang besar dalam persenjataan membuat pejabat militer Israel terkejut dengan kecanggihan serangan kelompok militan tersebut. Selain persenjataan, Hizbullah mungkin dapat mengerahkan sekitar 40.000 hingga 50.000 pejuang dari total 100.000 personil militer milik seluruh Hizbullah, yang mana jumlah ini adalah 8 kali lebih besar dari pasukan Hamas. Ditambah lagi personil Hizbullah, banyak dari mereka yang memperoleh pengalaman tempur dengan bertempur dalam perang saudara di Suriah. Sebagai pasukan tempur, Hizbullah sangat terlatih dan disiplin. Tidak seperti banyak kelompok gerilya lainnya. Tidak seperti juga Gaza, Lebanon tidak dikepung oleh tetangga yang bermusuhan. Lebanon memiliki keunggulan strategis dengan rezim berkuasa saat ini di Lebanon, juga bersahabat dengan Suriah dan Irak yang memungkinkan akses langsung ke Iran. Selama bertahun-tahun Israel secara teratur menyerang target di Suriah yang diyakini terlibat dalam pengiriman senjata ke Hizbullah di Lebanon. Tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa serangan itu hanya berhasil sebagian. Jika terjadi perang skala penuh, kedua belah pihak akan dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan pada masing-masing wilayah dan penduduk masing-masing. Jika melihat ke seluruh Timur Tengah, keseimbangan strategis yang selama ini menguntungkan Israel bisa berubah. Musuh-musuh Israel bukan lagi rezim Arab yang penyuka hedonis dan tidak kompeten, melainkan serangan aktor non-state, mulai dari Hizbullah hingga Hamas, Jihad Islam, Houthi, hingga milisi di Irak dan Suriah. Selain Iran sendiri, dukungan Amerika kepada Israel di zaman Biden memang maksimal. Hal ini ditegaskan belum lama ini bahwa Washington akan terus mendukung Israel jika terjadi perang skala penuh dengan Hizbullah. Kita ke selatan Jazirah Arabia. Kelompok Houthi di Yaman yang dulunya merupakan lambang milisi suku yang tidak teratur, kini dengan bantuan Iran sanggup menembakkan rudal balistik ke Israel. Kelompok Houthi terus menarget pengiriman maritim di ujung Laut Merah, meskipun ada armada yang dipimpin Amerika di lepas pantainya. Baru-baru ini, Qais al-Ghazali, pemimpin milisi Irak yang didukung Iran, juga memperingatkan bahwa jika Amerika mendukung serangan Israel terhadap Lebanon, maka Amerika harus tahu bahwa hal ini akan membahayakan semua kepentingannya di kawasan tersebut, khususnya di Irak, yang akan membuat Irak juga ikut membela Hizbullah dan akan menyerang Israel. Sejak Oktober 2023, ketegangan di perbatasan Lebanon, Israel berfluktuasi. Namun dalam beberapa minggu terakhir ini, ketegangan tersebut meningkat dan perang tampaknya semakin mungkin terjadi. Retorika di kedua belah pihak terus memanas. Jerman, Swedia, Kuwait, Belanda, dan banyak negara Eropa dan Asia menyerukan warga negara mereka untuk segera meninggalkan Lebanon sejak minggu lalu. Menurut sahabat, akan terjadi perang front baru lagi kah terhadap Israel di Timur Tengah? Dengan informasi ini dalam waktu segera. Juga bersama skenario ini, apa langkah Indonesia kalau mau menjadi pemimpin dunia dengan tatanan multipolar ketiganya? Peace. Muslim leader against Muslim leader. We see Libya.
Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits, and all we do is give declarations of support. The Muslim countries realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.